Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ini jak ceritaan berembe kisah liburan jelo sawi. Saat pertama kita kumpul di kantor sekitar jam 8 ya. Kumpul di kantor jam balu 40 baru kita berangkat bareng-bareng. Tujuan pertama kita seperti planning awal ya. Tujuan awal kita itu ke makam Loang Balu. Di makam Loang Balu ini teman-teman bisa dilihat dulu ya teman-teman, bisa dilihat di sini bahwa kita ada perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Kita beriringan banyak teman, tapi ada satu teman-teman, ada satu yang ketinggalan. Siapa? Anti kan saya pikir teman-teman ya, saya kira Anti bakalan nunggu di Kopang. Lagu ternyata Anti datangnya ke Pasar Rarang, malah nggak tahu mau belanja atau sengaja mau ke kantor. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu kami tunggu ternyata bentar, cuma berapa menit tiba-tiba datang orangnya nih. Orangnya dia bawa anaknya ya teman-teman. Dia bawa anaknya dua, nggak pakai helm lagi. Ini barbar sekali ya teman-teman ya. Oke, di perjalanan sampailah kita di Mataram. Di sini ada Pak Win, Pak Suhar, Anti sama anaknya, ada Pak Hasan di belakang, Nih Kertasi, dan ibu-ibu dan anak termasuk Pak Sumar dan istrinya ada di dalam mobil. Baik, kita jalan, lampu udah mulai hijau, kemudian kita jalan pelan menuju ke makam Loang Balu. Nah, di sini kebetulan Pak Bos ngambil jalur selatan, jalur lingkar, jalur asrama haji. Saya belok kanan sama Mas Eri. Saya tidak tahu Pak Hasan Pak Hasan juga ikut di belakang saya. Belok kanan menuju jalur Skarbele yang rutenya lebih cepat. Nah, sementara Pak Bos jalur selatan. Kemudian setelah itu ya teman-teman ya, setelah kita jalan tidak lama kemudian sampailah saya bersama Mas Eri di makam Maulana Syekh Gaus Abdul Razak di Loang Balu. Nah, setelah itu kami tunggu teman yang pakai mobil dan juga beberapa yang pakai sepeda motor belum datang. Kami nganti sambil ngobrol kencang Mas Eri, dan tiba-tiba datang lah. Baru teman-teman datang deh. Nah, yang pertama yang kita lakukan apa teman-teman? Kita duduk di aula itu, lalu kita berzikir, dipimpin zikir oleh Pak Bos. Kita berdoa supaya panjang umur, kemudian panjang umur dalam taat, sehat, dimudahkan rezeki kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, dengan kita bertawasul kepada Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Oke, kemudian setelah kita zikir di sini, saya sedikit mereview ya apa yang ada di sejarah dari Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Dia ini penyebar agama Islam di tahun 1800 sekian. Setelah beliau di Palembang, beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Sumbawa dan di Pulau Sumbawa, Bima dan Dompu. Baru beliau. Nah, itu dia guys review saya di dalam bagaimana sejarahnya Syekh Gaus Abdul Razak ini. Dulu beliau ini adalah seorang pendakwah ya di tahun 1800 sekian. Beliau ini orang Baghdad ya, orang Irak. Tapi beliau meninggalnya di Lombok, dimakamkan di Loang Balu. Nah, ini waktu teman-teman lagi berseraup di dalam makam ya. Di dalam makam Syekh Gaus ini teman-teman semua berseraup mencari berkah, bawa pulang boleh. Kemudian itu kami keluar dan kami bermakan bersama. Kemudian ngopi juga, kita makan keciput karena banyak yang bawa jaja, akhirnya kita makan bareng, kemudian kita ngopi, kemudian kita makan keciput dan prosesi foto-foto. Biasa ini tidak bisa dihilangkan ya, foto-foto supaya ada menjadi kenangan kita bahwa kita pernah ke sini. Oke, ini dia foto-foto kita ya guys ya. Nah, ini ketika kita waktu berfoto, ada Anti bersama anaknya juga, kemudian ada Pak Soehardi terlihat di sana, dan ya kebetulan kami ini bukan hanya ke makam Syekh Gaus ya, tapi juga ada makamnya Datuk Laut. Dan sebenarnya saya juga masuk di makam anak yatim, tapi waktu itu kebetulan tidak tersorot kamera ya teman-teman. Jadi kami tidak bisa menayangkan di sini video dari saya yang masuk ke makam anak yatim. Ini video waktu kami berada di makam Datuk Laut ya. Makam ini berdampingan dengan makamnya anak yatim dan juga makamnya Syekh Gaus. Oke, lanjut kita teman-teman ya. Setelah dari makam Loang Balu kita lanjutkan menuju
tujuan yang kedua, destinasi wisata yang kedua, yakni di Pantai Nipah. Ini perjalanannya cukup panjang sekali ya teman-teman. Perjalanan ini cukup jauh karena perjalanan ini sekitar 20 sekian kilometer lah dari Loang Baluk, sehingga ini perjalanannya sangat sangat lama sekali kita di perjalanan, tapi kita potong-potong saja videonya. Kami perlihatkan saja yang ada pantainya, yang bikin kita seger-seger intinya. Dan kemudian kita tidak lama sudah sampai di Senggigi ya teman-teman. Nah ini waktu kami sudah sampai di Senggigi, di persis di dekat Aruna Hotel. Dan ada juga kemarin saya dengar berita ya teman-teman, bahwa di sini itu salah satu kafe terbakar, tapi kami belum sempat melihat. Nah ini sudah ada di Senggigi, Pantai Senggigi. Sebenarnya ini di Senggigi juga bagus. Nah saya sudah sampai di Lombok Utara ya teman-teman ya, di Mangsit. Kami sudah sampai di Mangsit. Nah, di sini ada Hotel Jipak Blue, dulu sempat job di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke utara. Mohon maaf ini videonya agak ngeblur dikit ya, kurang fokus. Akhirnya kita lakukan perjalanan terus sehingga kita sudah tidak terasa sampai di Hotel Royal namanya. Ini sudah mau sampai dan ini pemandangannya luar biasa guys. Ini sudah di Malimbu ini kalau nggak salah ya. Ini pemandangannya amazing banget. Sebenarnya saya mau turun di sini untuk ngambil foto ya, tapi karena teman-teman teman-teman lanjut saja, makanya saya lanjut saja. Nah ini di Kerandangan kalau nggak salah namanya, yang ada pohon-pohon pohon duren atau apa ini? Oh pohon kelapa guys. Yang ada pohon kelapanya ini bagus sekali juga sebenarnya untuk spot foto di sini. Dan serunya kita teman-teman ya, karena kita banyak. Nah itu serunya. Kalau mungkin sendirian atau berdua mungkin agak kurang. Tapi ini kita banyak. Nah, jadi ini seru banget. Kapan-kapan kita juga akan melakukan liburan yang sama, tapi mungkin di tempat yang berbeda. Mungkin kita akan coba nanti ke jalur selatan, maksudnya di pantai selatan, ke Kuta atau ke Bukit Merese. Dan ini teman-teman ya, kita sudah mau sampai di lokasi Pantai Nipah. Ini kita kalau sudah ada tercium ya guys, kita udah sampai nih Pantai Nipah. Ini kita masuk di Pantai Nipah. Karcisnya teman-teman ya, 5.000 per Kita udah sampai Awalnya nih. kami bingung nih parkir Nggak di mana, terlalu banyak tidak ada pengunjungnya parkir, ini. karena memang tukang parkir tidak ada di dalam. Ternyata tukang parkirnya ada di gate-nya. Ini tercium aroma ikan bakar. Dan ini kami ketika sudah sampai di sini, anak-anak langsung mandi cebur semua. Semua termasuk Mas Eri itu ada, itu cebur. Nanti. Oke guys. Coca-Cola. Ini Mas Eri guys. Di nomor berapa? Nah ini sudah siap guys, sudah ready. Wih. Ayo dong, ayo. Ayo, bentar dulu. Nah ini ada Pak Sumaryadi bersama istri sedang nyio kenyaman kelapa muda guys, sama ini Pak Bos. Ini makanan juga udah ready guys, makanan sudah datang semua. Dan kita lanjut ke sana, lanjut sini. Merak dulu. Ikan bakar. Wih. Mantap ini. Mantap. Kemudian ini anak-anak lagi mandi. Nah, Olit ini nggak tahu bagaimana kok tiba-tiba dia naik aja ke pohon yang sudah tumbang dan dia terjun ke bawah. Ini pantainya sangat tenang sekali airnya teman-teman ya. Tidak ada ombak besar sehingga menurut kami aman lah buat anak-anak untuk bermain air di sini. Cocok banget untuk liburan keluarga di sini. Nanti juga kayak anak-anak kode guys, ikut belete di lolong kayu yang sudah rebak. Oke, hitungan ketiga Walid akan lompat 1, 2, 3 ya itu dia Walid Al-Walid lompat. Dan ini ketika kami sudah lelah mandi guys, tinggal makan jajan. Nah, ini Pak Bos nganterin kita jajan tapi ngambil kakaknya lagi. Bagus. Habis itu ini Walid ini pendak mandi tanpa dia ketahui. Saya mendekat dan saya shoot dari dekat. Lagu Leceri sadar ternyata guys.
Ada cerita menarik lagi guys. Ada cerita menarik di Pantai Nipah. Di mana turis-turis itu tidak pakai baju panjang, apalagi celana panjang, hanya pakai daleman tok guys. Dan ada beberapa orang teman kita yang sangat tertarik sekali dengan itu. Nanti kan kita lihat ada videonya ya. Di sini tuh banyak pengunjung dari, bukan hanya pengunjung lokal ya teman-teman, tapi dari pengunjung mancanegara alias turis mancanegara juga banyak yang berkunjung di Pantai Nipah. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pantai Nipah ini selain airnya tenang dan juga itu bersih banget ya, cocok buat liburan bersama keluarga. Di sini sebenarnya bayi ndak ikut ya, bayi Ami, tapi karena sudah ditelepon dan bayi Ami alhamdulillah menyusul bersama suami dan anaknya, dan satu orang anak lagi yang saya tidak tahu siapa. Kebetulan bayi Ami juga hadir di Pantai Nipah setelah kita berada di Nipah. Kemudian itu dia bayi Ami ya bersama anaknya di pantai jalan-jalan. Kemudian ini kita jalan-jalan cari bule ya, cari bule, kita ajak ngobrol dan saya ketemu sama bule dari Jerman berdua. Kami ajak foto dan mereka mau berfoto bersama. Dan ini ketika ada bule yang tidak pakai celana itu ada di depan. Sebenarnya saya ingin shoot untuk menjadi bukti kami di sini, tapi karena tidak enak ya, karena terlalu bikini jadi kami tidak shoot. Dan ini video kami waktu mau berangkat pulang. Awalnya teman-teman ya, kami pulangnya mau jalur yang sama, mau jalur ke ke Kebonroi, itu jalur yang tadi kita lalui waktu datang sini. Tapi teman-teman banyak juga yang kepingin pulangnya melalui jalur Pusuk ya, jalur Pusuk Lombok Utara. Sehingga kita deal semua, kita iakan semua, kita jalan karena Pak Bos juga mau beli Pak Bos waktu itu mau beli tuak manis. Sehingga kita dealkan semua, kita jalan pulang ke arah Pusuk ya. Jadi ini seru banget teman-teman. Jadi kami liburan kemarin itu, nah ini kita udah jalan. Bukan hanya ke Pantai Nipah dan ke Makam Loang Balu, tapi kami setelah Loang Balu kemudian pergi ke Nipah, lanjut lagi perjalanan. Nah ini serunya. Kita perjalanan menuju ke Bangsal ya. Dan ini pemandangannya amazing banget guys. This is my first time kalau bahasa kitanya. Ini pertama kalinya saya melalui jalur utara ini, dan ini yang sangat luar biasa karena ini adalah pengalaman pertama, first experience. Nah ini video waktu di shoot sama Saka ya, anaknya Bu Anti. Kita santai-santai aja guys, jalan santai saja, menikmati perjalanan sore di jalan. Wih pokoknya enak banget. Di samping apa coba lihat. Di samping itu ada pantai yang waduh memanjakan mata guys, lupa utang lah bahasa orang. Nah ini waktu kami sudah berada di Pusuk, sudah mau naik ya, atau sudah naik di Pusuk ini. Perjalanannya banyak lika-liku seperti kehidupan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang nanjak, dan nanti ada turunannya. Lama banget kami di sini ya teman-teman ya, lama karena memang jalannya cukup panjang dan juga agak sedikit menanjak dan lika-likunya cukup banyak sekali. Ada banyak kita ketemu nyomet-nyomet di sini ya teman-teman ya, yang mungkin mereka menunggu makanan yang kami tidak bawa karena makanan sudah kita habiskan tadi di Nipah dan pisangnya sudah kita habiskan di Nipah. Palingan yang masih tersisa keciput, jojo bawang ya teman-teman, biasa khasnya bulan suci Ramadan. Ini nih di sebelah kiri ada nyomet. Kemudian di sebelah kanan juga ada banyak, tetapi sayangnya Khalid pada saat ini sedang tidur ya teman-teman ya. Jadi Khalid tidak bisa melihat nyomet-nyomet ini. Kemudian ini waktu udah tikungan yang ke 125.000 kali ke sebelah kanan dan sebelah kiri lagi, tanjakan lagi panjang sekali di Pusuk ini teman-teman. Nah ini sudah yang ke 2124 tikungan kayaknya teman-teman ya. Nah Pak Bos ada di depan. Nah kemudian kita lihat di sekeliling ada gunung yang tadinya kita ngelihat pantai.
Sekarang kita ngelihat kanan kiri itu gunung teman-teman. Jadi perjalanan yang kemarin itu komplit. Kita ke makam, kemudian kita ngelihat ini apa namanya, pantai. Pantainya bukan pantai kaleng-kaleng lagi. Pantainya pantai pasir putih, kemudian airnya jernih, ombaknya juga tenang teman-teman. Sekarang kita ngelihat, kita masuk ke area pegunungan. Ini di Pusuk. Ini tinggal sebentar lagi kita akan sampai di Pusuk. Ya. Di tempat ini, di spot ini teman-teman, ini saya sering nonton di TikTok. Di tikungan yang sangat tajam ini saya sering nonton di TikTok karena memang ada beberapa petugas di sini yang memang standby untuk berjaga-jaga keselamatan pengendara baik sepeda motor maupun mobil. Nah ini saya sering ngeliat di TikTok tuh, sering live di TikTok. Ini kita mungkin tanjakan terakhir ya kalau saya tidak salah. Sebelum kita sampai di, nah tuh lihat tuh mobil-mobil yang ada di bawah. Mobil-mobil yang ada di bawah itu jauh-jauh sekali teman-teman. Ini yang bikin indah pemandangan. Yang di atas kita bisa lihat, yang di bawah juga kita bisa lihat. Dan teman-teman ini dia tanjakan terakhir, kalau saya tidak salah, sebelum kita sampai di Pusuk. Baik teman-teman, ya kita sudah sampai di puncaknya ya, di Pusuk. Kita sudah berada di perbatasan Lombok Utara dan Lombok Barat ini kayaknya, karena saya tumben mati. Di sini kita betelah istirahat dulu, kemudian minum tuak di sini. Ada juga teman-teman yang kalau nggak salah mau juga di sini. Dan anak-anak happy kasih makan emot di sini. Ini Bu Mung lagi laporan, beliau ada di Pusuk. Ini juga istrinya Mi Kertasi, ada Pak Win, Pak Suardi, ada Mas Eri. Nah, kemudian siapa ini pakai lekah-lekah begini, dia kayaknya dia sakit ping dari tadi. Ya kita semua di sini happy istirahat karena Bayi Ami tadi ketinggalan ya teman-teman. Bayi Ami tadi ketinggalan sehingga kita tunggu juga di sini, termasuk ya tunggu Bayi Ami di sini. Nah ini Olid mau foto sama nyemot-nyemot itu. Nah, tapi karena nyemot itu menjauh, jadi dia ngambil jajan untuk kasih makan. Nah guys, itu Bayi Ami sudah sampai bersama suaminya dan juga anaknya. Itu orangnya. Nah, udah sampai ya. Sudah sampai di sana. Jadi ikut minum tuak. Oke, ini anak-anak happy banget ya. Happy banget bermain sama nyemot-nyemot yang ada di sana. Wah, kurang bahagia masa kecil kayaknya anak-anak ini. Nah, mereka senang banget, itu baik. Aduh, kasihan anaknya Harun itu udah tidur ternyata guys karena perjalanan panjang. Ini Khairil udah bangun, Oli juga udah bangun ternyata karena tadi di perjalanan mereka tidur. Berapa anak-anak ini tidur di perjalanan tadi. Ini ya. Kita kasih ini. Saya kasih makan nyemot kue. Setelah diambil ternyata dindemen guys. Nah, pas dimakan. Dan ternyata teman-teman ya, teman waktu di Rembiga, teman-teman belok kiri menuju arah pulang. Sementara saya sama Mas Eri melanjutkan perjalanan atau wisata lanjutan. Kami berdua, dua motor ini mencari masjid tempat sholat asar dulu sebelum kami lanjutkan ke wisata selanjutnya. Nah ini saya bertelah di Masjid Nurul Iman namanya ya, di Rembiga. Kemudian kami lanjutkan perjalanan dari masjid yang tadi itu melalui jalur Udayana ya teman-teman. Karena tujuan kami itu setelah dari Pusuk tadi, tujuan kami ya ada dah selanjutnya itu ke Mall Epicentrum. Nah ini Islamic Center kami lewati. Sebenarnya kami mau sholatnya di sini sebenarnya, tapi karena waktu sudah agak sore sehingga kami tidak sempat sholat di sini. Nah ini dia masjid terbesar yang ada di Asia Tenggara ya teman-teman, Islamic Center Hubul Waton. Nah ini kami sudah ada di Mall Epicentrum. Kami kesini teman-teman bukan mau belanja, bukan mau nonton film.
kami di sini apalagi nyopet ya teman-teman. Kami kesini tuh sekedar mau ngeliat karena nih orang-orang nih belum pernah naik eskalator. Jadi lucu aja mereka nggak bisa naik eskalator. Lihat aja nanti gaya doang nih kayak gini. Lihat guys ya. Nanti mereka saling tunggu untuk naik atau turun eskalator. Nah, ketawa kebetulan di sini ketemu sama istrinya Mihen yang punya Everland teman-teman. Dia juga ada di epicentrum. Tapi mungkin kami beda tujuan. Kalau mereka mau belanja ya kami mau main-main sini. Nah, lihat sini. Dua ibu-ibu bersama anaknya ini nggak bisa turun. Nah kan, udah diturunkan. Ini udah kita ada di lantai kedua terakhir ya teman-teman. Karena kita nggak naik lagi, ada di atas. Nah, ini juga ada ibu-ibu siapa nih? Nggak berani turun juga sama anaknya. Solid nggak solid? Oke guys, itu aja dulu ya pengalaman kita di epicentrum di mall epicentrum. Kita keluar. Ini motor di mana? Lagi nih motor banyak banget. Oke guys, motor udah ketemu. Kemudian kita bayar karcis dulu sama mbak-mbaknya ya. Bayar karcis pulang. Oke, setelah ada ansulnya kita menuju pulang. Karena udah malam ya, kita tidak sadar ya teman-teman ya. Kita masuknya sebelum maghrib, keluar ternyata udah maghrib. Jadi kami keluar ke sini dari epicentrum mencari masjid untuk sholat maghrib. Dan pada akhirnya kita sampai di kantor jam 8:09. Ini kita belum hidupin lampu ya.